Some people say they see God's presence within my arts. I feel so blessed that it makes me remember a statement that says God created humanity in God's very own image. It touched me so much that it makes me want to do my best and reflecting the way I praises back to God, to my creations. Oke, nanti dipotong aja. Lanjut aja Pak, kan tinggal dipotong. Hai sahabat-sahabat, teman-teman Uma Mojo di rumah dan dimanapun Anda berada. Selamat siang ini ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sayang. Oke, kita sekarang bersama kembali dengan Asisa Asatari, Selamat the siang, creator Pak of Chris. Semesta Art Jadi, dari Lentera Nusantara. Saja respect ya, saya hari ini diajakin sama mentor legend Waduh. di dunia teknologi yang Oke. telah menyeberangkan dan menjadi saksi sejarah dari berbagai teknologi yang hadir di Indonesia. Cilah, Pak Chris. Terima kasih atas apresiasinya. Well, kita topiknya apa nih, Asisa? Jadi hari ini kan kita mau, karena sekalian judulnya hari ini adalah bekerja dengan cinta kasih di hari Valentine. Alasan banget Pak ya, padahal kita udah tahu lagi hari Valentine, masih kerja aja, nggak liburan, ya begitulah. Kan hakikatnya semua dikerjakan dengan cinta. Oh yes, that's a statement of Iya, a kan? legend. Oke, jadi segala sesuatu itu walaupun itu profesional ataupun personal harus dilakukan dengan kasih sayang. Kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Kira-kira begitu kan? Betul. Bukan kira-kira lagi, memang begitu. Iya, memang sebaiknya begitu. Jadi gimana nih? Kan tempo hari kita bahas mengenai semesta art ya. Nah ini kaitannya dengan kasih sayang seperti apa nih, Asisa? Nah, Karena saya lihat ya, kreasi-kreasi Asisa itu di dalamnya inherent ya, itu menampilkan kasih sayang juga sebenarnya. Nah, kalau saya ngomongin kasih sayang itu kan ada dalam dua form ya Pak. Ya, Antara, jadi kayak semacam ini nih, kalau seorang ibu memanjakan anaknya itu udah pasti orang men-state itu adalah kasih sayang. Tapi di sisi lain seorang ibu keras sama anaknya itu juga bentuk kasih sayang, yes, walaupun anaknya sebel. ya, Karena istilahnya itu memanjakan berlebihan juga salah, karena istilahnya itu damage-nya nanti, bukan sekarang. ya, Tapi kalau misalnya menegaskan gitu kan, dengan kasih sayang, maybe anaknya merasa itu sekarang damage yang ternyata itu memprotek dia di masa depan. Begitu Jadi juga. make sure bahwa dalam jangka panjang anak-anak kita itu aman ya. Yes. Dan itu juga sebenarnya yang saya lihat dari bagaimana, ini kalau ngomongin Semesta Art ya, bagaimana proses kreasi di Semesta Art itu tidak hanya to, apa ya istilahnya, to give good provision, but also to warn a bad omen gitu. Oke. Dan uniknya lagi itu adalah ini nanti kita bisa taruh ini Pak ya, visual-visualnya ini bagian sini saya ngomong ini di cut dulu nanti. Tapi Oke. maksudnya buat di backgroundnya Ya. bisa dikasih lihat visual-visual artnya beserta artinya. Oke, nyambung lagi. Nah di situ juga yang sebenarnya uniknya di Semesta Art itu yang saya taruh di situ tidak hanya yang sifatnya good provision saja, tapi juga omen supaya jadi pengingat begitu. Apa itu ya? Pengingat. Mungkin teman-teman di rumah perlu tahu. Ya jadi kayak misalnya di situ ada sign of dark age gitu kan, ada sign of ini fire dan sebagainya yang buat orang-orang itu mungkin sesuatu yang terlihat menakutkan gitu. Tapi sebenarnya disitulah pengingat
bagaimana supaya kita menghindari hal-hal tersebut. Ya. Gitu. Dan enaknya itu kalau kayak zaman sekarang itu proses-proses berkreasi kayak gitu kan sudah bisa dipercepat dengan teknologi ya. Dengan Jadi, AI. yes, salah satunya AI nih topiknya kan. Jadi kayak apa ya? Kalau misalnya mungkin kalau dulu saya harus nggambarin satu-satu. Tapi kalau sekarang itu ya saya bisa gambarin cukup sign-signnya aja gitu. Tapi AI kan sebenarnya cuma alat bantu. Betul. AI kan tidak punya hati. Nah, itu dia, betul. Tapi jadi itu juga sebuah kontroversi sekarang ya, apakah sebenarnya AI itu membuat manusia menjadi tidak manusia atau sebenarnya malah memanusiakan manusia. Ya. Nah, Karena di dalam AI mungkin sudah tertampung knowledge base misalnya ya, information base, ya, ataupun ethic base. iya, betul. Benar nggak? Betul. Jadi kalau ada manusia yang lupa dengan etika misalnya, AI bisa mengingatkan. Betul. Jadi Is it true? dan itu kayak misalnya semacam saya suka ngetes sebuah platform AI yang sekarang lagi happening juga ya, kayak si ChatGPT namanya gitu. Kita bisa buka di chat openai.com gitu. Nah, di situ kita bisa nanya macam-macam nih gitu kan. Kalau biasa kita googling, kalau sekarang kita buka ChatGPT untuk ngasih berbagai macam jawaban. Di satu sisi kalau misalnya orang bilang bahwa ini tuh membuat manusia menjadi tidak manusia karena dengan adanya AI orang jadi ngerasa kayak aduh, contoh misalnya kayak artis nih, ada satu platform lah, bukan aplikasi ya, satu platform yang namanya Midjourney. Si Midjourney ini tuh dia itu bisa mengenerate arts, yang arts itu dibuat based on standar-standar yang diambil dari banyak artis besar yang sudah kelihatan disukai, dari parameter disukai, terus keindahan dan sebagainya. Idola. Ya. Idol. Enggak, maksudnya kayak gambar-gambar yang sudah dianggap bagus, entah dilihat dari sisi engagementnya dan sebagainya. Iya, gitu. Di satu sisi banyak artis yang takut kehilangan pekerjaan gitu karena munculnya si OpenAI ini. Tapi di sisi lain, kalau menurut saya, kalau misalnya si artis itu, contoh kalau dari case tadi saya sendiri nih misalnya, kalau saya sendiri sih confidence tidak hanya karya secara visual itulah yang jadi parameter saya, tapi apa yang saya tuangkan, pemikiran apa, konsep apa yang saya tuangkan ke si aplikasi ini, kan itu utamanya ya, ke dalam karya gitu, kan itu sebenarnya utamanya. Nah, disitu, biasanya interaksi dengan AI itu seperti apa sih? Simpelnya sih mungkin sebenarnya teman-teman kita perlu tahu. boleh kita sebenarnya simpelnya tinggal ngetik bahasanya kan pengen apa Ya, nanti kayak googling di-generate. aja. Yes, jadi nanti di generate gitu kan. Bahkan kalau dari versi yang saya coba juga, ChatGPT ini tuh bahkan dia bisa nulisin skripsi yang tembus S3 di kampus branded di luar negeri kan. Wow. Gila banget. Waduh. Gitu impactnya. Itu berarti mengurangi intelektualitas seseorang yang memang dia harusnya wajib untuk menunjukkan intelektualitasnya. Betul. Nah, kan sebenarnya di situ kalau ngomongin mata pisau dua sisi nih. Kita pakai pisau buat nusuk orang, atau kita pakai pisau buat masak untuk keluarga di rumah, di dapur. Nah, mungkin ini juga yang sebenarnya istilahnya anggaplah dunia baru menemukan pisau atau dunia baru menemukan api. Api itu bisa dipakai untuk menghidupkan atau mematikan, bisa dipakai untuk memperkuat atau malah menghancurkan. Gitu. Dan begitu juga sebenarnya dengan teknologi, apalagi sekarang teknologi yang namanya AI. Hal itu juga sebenarnya sama aja sih kayak kasus decentralized system ya, blockchain, Web3.
pada dasarnya semuanya itu kan tools. Gimana kita sebagai manusia menentukan ethics-nya, kapan tools ini dipakai dan untuk apa, Ya. gitu. Dan kalau dari sisi saya sendiri ya, dengan penggunaan yang tepat, instead of saya ngabisin beratus-ratus jam untuk mengeksekusi ribuan art variation, ya saya bisa pakai untuk spend lebih banyak waktu belajar, memperkaya knowledge diri, berkoneksi dengan manusia-manusia yang memang esensial dalam hidup saya, kayak orang tua, keluarga, dan sebagainya, gitu kan, berdiskusi dan sebagainya. Nah, di situ kan sebenarnya juga pembeda ya, gitu. Oke. Jadi ya memang istilahnya kayak, ya apalagi kalau misalnya ngomongin ini temanya hari kasih sayang ya, hari Valentine ya. Ya sebenarnya kan kita nggak bisa menghindari teknologi gitu. Jadi ya teknologi itu sendiri berpengaruh sama pola hidup kita hari inilah gitu kan sebenarnya. Ya teman-teman di rumah, sebenarnya ini kita berdua ini sedang jalan menuju ke suatu tempat di mana kita akan bertemu dengan para jagoan-jagoan di dunia metaverse ya. Wes. Bos-bos metaverse Medan yang udah ngetem di Jakarta sekarang. Kita satronin markasnya. Baik teman-teman di rumah, kita break dulu ya. Sampai lanjut nanti dalam pembicaraan yang related pada topik ini. Oke. Ya teman-teman semua di rumah, kita kembali lagi berbincang mengenai Artificial Intelligence atau AI dan kaitannya ke dunia seni, dan dalam kaitannya saat ini kita sedang merayakan Hari Kasih Sayang. Jadi pembicaraan terakhir menyangkut AI sebagai alat bantu artis ya dalam menciptakan digital kreator art. Lah ya. Oke, kreator. Jadi menurut Azizah, bagaimana peran AI dalam membuat atau mengkreasikan sesuatu karya? Sebenarnya kalau si AI itu sendiri ya, itu tuh seperti manusia baru menemukan api kali ya. Baru menemukan api. Iya. Jadi apa itu ya? Kayak di awal itu kan ketika sebenarnya kayak kehidupan manusia itu berubah ekstrim ketika dia menemukan cara menciptakan api. Dimana? Oh ya, tadi kan sempat disinggung api menjadi sesuatu yang baik, tapi juga ya seperti bisa menyebabkan bencana. Tadi. Betul. Jadi kalau misalnya dia dimanfaatkan dengan baik, dia bisa membantu manusia untuk menerangi, dia bisa membantu manusia untuk memasak makanan, untuk menghindari hewan buas dan sebagainya di malam hari. Nah, tapi kalau penggunaannya salah, api itu bisa merusak alam, membuat kebakaran, mengakibatkan kehilangan jiwa dan sebagainya gitu. Begitu juga sebenarnya dengan teknologi, apalagi kalau sekarang kita bahas AI gitu ya. Benar nggak sih kalau misalnya AI itu malah bisa membuat manusia menjadi tidak manusia begitu, tidak dianggap manusia atau bahkan menggantikan manusia itu sendiri? Bisa nggak begitu? Possibly yes, possibly no. So, in my very own case, tentu saja yang digantikan itu adalah sifat-sifat yang istilahnya itu yang tadinya tidak produktif menjadi lebih produktif. Jadi, ya, AI itu kan teknologi ya. Betul, karena misalnya sebagai contoh nih, kalau saya sendiri misalnya sebagai lead dari sebuah project, saya pasti butuh di-assist oleh orang-orang yang punya capability. Tapi capability ini tentu harus disertai pertanggungjawaban dan accountability. Jadi kayak berapa lama selesainya, sebagaimana cara membuat itu sebagainya.
Yang mana kalau di human itu tuh ada faktor error itu tadi, Ya. dimana mungkin kalau istilahnya tuh asisten itu bisa jadi mood swing dulu. Oke. Pas lagi mohon maaf ya, misalnya ketika sedang dalam situasi yang tidak optimal, Lagi itu ngambek. ya saya nggak nyebut lagi ngambek Pak, misalnya lagi bulan puasa gitu kan. Oke. Bulan puasa itu Ya, biasanya kinerjanya turun bisa sampai 30% Oke. gitu. Ini pengalaman pribadi ya. Nah, ada faktor-faktor hal seperti itu yang akhirnya kita bisa eliminir kalau misalnya kita menggunakan AI sebagai Yes. asisten. Nah, Ya. sehingga manusia-manusia yang terpilih itu benar-benar fokus utamanya adalah kualitas, Yes. bukan kuantitas itu tadi. Yes. Gitu. Kalau misalnya kayak selama ini part-part yang kalau bahasa saya udah partnya kuli lah ya, gitu. Nah, kuli diganti AI. Kuli itu diganti AI gitu. Jadi Hmm. kayak kalau misalnya cuman untuk hal-hal pekerjaan yang sifatnya tidak membutuhkan intelektual yang advance gitu kan, ya itu cukup digantikan AI. Sehingga di situ ya kita bisa memilih untuk bermitra dengan real human. Yes. Real human yang tidak sekedar kalau bahasa ininya hidupnya itu cuma 9 to 5 kayak robot. Karena kalau cuma pengen kayak robot doang ya kasih AI aja, istilahnya bahasa saya kan. Ya, bisa 24 jam ya. Iya, kalau udah AI. bukan 9 to 5 lagi, 24 jam itu kan. Ya. Nah, tapi kalau di sini itu kan kita berarti benar-benar memfokuskan pada pengembangan tim kita yang punya kualitas, Ya. yang punya intelektual yang bisa berpikir dengan secara manusia, Yang punya hati juga. punya hati, nilai etika gitu Ya. kan, dan pemikiran yang mungkin pemikiran jangka panjang yang tidak bisa dipikirkan oleh AI gitu. Nah, jadi di sini juga yang akhirnya istilahnya itu kita pun bisa memilih untuk men-treat tim kita dengan lebih human. Ya. Karena part-part yang tidak human itu tadi Bisa diganti sudah oleh bisa AI. disupport oleh AI gitu. Kalau dari perspektif saya sendiri itu ya tidak semuanya digantikan AI. Kenapa? Ya ada part di mana kayak misalnya ketika saya butuh diskusi yang sifatnya itu melibatkan personal value dan sebagainya, vision. Nah, di situ part yang saya pasti harus berdiskusi dengan yang manusia juga. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya part-part yang saya rasa saya lebih baik berdiskusi sama sistem, ya udah pakai AI aja. Di situ yang apakah sebenarnya AI itu akhirnya menghilangkan nilai kemanusiaan itu tadi, balik lagi kayak api tadi atau kayak pisau lah ya, mungkin Bisa bermata dua. ya mungkin bukan matanya yang jadi masalah tapi untuk Fungsinya. apanya. Fungsinya ya. Apakah si pisau itu kita pakai untuk bacok orang Yes. atau kita pakai untuk ngebongkar bank? Kalau secara etiknya kayak kan tidak disebutkan dilarang menggunakan pisau untuk membuka brankas orang, nggak ada Ya. gitu. Tapi itu ethical kita sebagai human. Nah, parameter ethical ini kan yang sebenarnya itu yang harus kita kuatkan sehingga Ya. AI itu pun akhirnya dipakai pada tempatnya. Dimana mungkin pisau tadi nggak dipakai untuk merusak, tapi misalnya untuk memasak di rumah bagi keluarga dan sebagainya. Mengoptimalkan waktu yang mungkin kalau saya harus spend ribuan jam kalau bikin sendiri dan spare banyak human resource untuk memastikan satu proyek itu terjadi. Nah, ini tuh saya sudah bisa lebih accountable dan mengoptimalkan waktu saya untuk yang memang butuh quality time. Ya. Gitu. Pengalaman Asisa itu selama ini porsinya masing-masing berapa persen ya? Antara AI dan langsung human resource yang ada. kalau dulu itu mungkin ya istilahnya itu kayak yang saya train itu manusia. Nah, tapi kalau sekarang itu saya membuat formula yang saya train itu adalah AI. Di mana AI bisa di-train. AI bisa di-train gitu. Seperti Termasuk apa itu contohnya? contohnya kayak mungkin kalau kita coba salah satu AI kayak misalnya ChatGPT yang Ya. tadi kita sempat obrolin. Ya.
si ChatGPT ini tuh bagaimana cara kita ngomong, bagaimana pola bicara kita, itu pun dia itu menyesuaikan. Jadi ranahnya itu udah bukan sekedar translate bahasa lah gitu, tapi sampai bagaimana persona kita bicara, itu tuh dia udah bisa nangkep. Jadi kalau misalnya orang yang ngobrol di level 5, ya dia akan menjawab dengan level 5. Kalau misalnya orang itu ngobrol di level, itu maksudnya gaya bahasa, gaya bicara atau gimana? Itu bisa terdeteksi dari gaya bahasa, konteks pembicaraan, konteks, gitu sampai konteks gitu. Okay. Itu dari sisi writing. Kalau dari sisi artistik sendiri, contoh saya punya beberapa referensi art style, saya punya beberapa aset, saya jadikan itu reference dan menjadikan itu formula di dalam ini saya sendiri, platform saya sendiri gitu, dengan AI. Sehingga orang-orang yang saya ajak bekerja sama, itu entah di teamwork entah apa, itu adalah fokus pada pemikiran-pemikiran apa yang sebaiknya kita buat dengan ini. Gitu. Bagaimana strateginya? Ke siapa kita akan deliver ini? Dan jadi kalau orang bedakan sebenarnya ya antara AI dengan Google Translator misalnya ya. Kalau Google Translator itu kan cuman teksnya ya yang cuma sekedar mentranslate teks gitu. Tapi kalau AI bisa sampai konteksnya. Sampai konteks betulnya. Oke. Dan itu sebenarnya sebuah perkembangan yang luar biasa ya. Karena ya itu tadi sampai kayak AI itu tuh bisa dianggap Google killer lah kalau sekarang. Google killer ya. Iya, karena kalau dulu kita apa-apa nanya Mbah Google tapi Mbah Google cuma ngasih referensi, kalau ini tuh dia menjawab dan memberikan referensi. Gitu. Kayak mungkin tadi kita sempat ngobrol sama salah satu our partner juga dari ini ya, dari Creo tadi misalnya kan, kalau dia ngasih reference, saya bahkan sampai mau nanya ini aja, bikin apa tuh namanya tuh, ngecek perpajakan, itu saya bisa nanya ke AI. Saya kalau misalnya saya proyeknya kayak gini, nanti pajaknya kena berapa dan ini berdasarkan apa berapa ya, pasal berapa ya, nah itu langsung muncul semua tuh. Ya. Nah, jadi memudahkan ya untuk betul. Sesuatu yang memudahkan mungkin buat kita summary. Kompleks ya. Iya. Atau belum tahu atau belum paham. Di satu sisi dia memudahkan untuk mencari apa yang kita belum tahu, di sisi lain dia tidak hanya mencari tapi juga mengsummarikan. Summary ya. Yes, mengsummarikan ini kan yang sebenarnya sangat membantu untuk kita. Jadi kita bisa fokus terhadap hal-hal strategis apa yang kita harus lakukan. Apakah decision making itu kita ambil atau enggak gitu. Nah, banyak juga yang ya itu tadi ngerasa, aduh kalau misalnya ada chat GPT atau Midjourney, ini penulis atau artis bahkan akan tergantikan. Enggak juga. Karena again, kalau misalnya Anda punya ChatGPT, belum tentu itu akan membuat Anda jadi great writer dalam semalam. Gitu. Kalau misalnya Anda punya AI, kalau misalnya Anda ngepost doang, orang juga akan tahu bahwa itu dibikin pakai AI, and it doesn't mean you are a great creator. Gitu. Jadi seorang pembuat story itu tidak 100% rely pada AI ya. Iya, betul. Karena story itu kan menyangkut imajinasi, menyangkut ya kreasi dari si artis ya. Betul. Si kreator. In the end tetap aja si kreatornya itulah yang akan mengkurasi. Gitu. Yang mana yang akan dipakai. Coba bisa dijelaskan ke teman-teman yang dimaksud kurasi itu apa? Nah, ini mungkin ada ya. Mengkurasi itu jadi kayak memilih gitu ya, memilah dan memilih yang mana nih kira-kira yang akan kita implementasikan. Yang mana yang kira-kira sudah sesuai sama visi kita, yang mana yang baik dan mana yang kira-kira ini tidak esensial gitu. Jadi ya kurasi itu sebenarnya mencocokkan dengan ide awal, ide dasar dari sebuah kreasi kali ya. Betul, karena di situ yang sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin itu adalah mengkurasi. Mengkurasi terutama kalau dalam hal ini tuh ya anggaplah misalnya kayak dalam karya seni gitu. Pada dasarnya tetap aja karya seni itu kan hasil ekspresi manusia, dan di situ tuh ada culture, budaya,
ada ini perjalanan hidup, personifikasi seseorang, yang hal-hal kayak gitu tuh yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Teknologi bisa mengeksekusi tapi tidak bisa membuat decision. Nah, disitulah yang sebenarnya again, pisau bisa motong apa aja, tapi dipakai untuk motong apa? Nah, itu kan sebenarnya PR-nya. Nah, ini ke fungsinya Sisa yang sekarang sebagai pelukis lagi, pembuat art ya, digital art. Itu tadi kan kaitannya ke story ya. Betul. Tapi juga digital art yang selama ini Sisa berkreasi itu kan juga mengandung story ya. Betul. Mengandung cerita. Nah, iya. Jadi di situ saya berapa bisa persen rely pada AI selama ini menurut pengalaman? Kalau saya itu bisa tidak rely sama AI sama sekali, atau saya menggunakan AI itu sebagai assisting brush. Nah, itu berapa persen tuh selama ini rata-rata? Kalau ya? assisting brush itu mungkin saya bisa pakai sampai, kalau style saya ya sejauh ini saya bisa pakai sampai 30%. Brush gitu. itu misalnya untuk membuat lebih halus atau gimana? Brush itu ngaruhnya bagaimana saya menciptakan visualnya. Jadi kayak kalau selama ini mungkin saya ambil referensi apa itu prosesnya lama. Kalau sekarang saya nge-reference itu cepat, dan aset yang di-generate referensi ini saya tidak mengambil dari art yang memang sudah ada akhirnya, tapi art yang diciptakan berdasarkan inspirasi dari apa yang saya jadikan role model. Gitu. Bahasa sederhananya gimana tuh ya? Jadi kayak misalnya saya suka sama style barok. Saya pengen bikin karya yang stylenya barok. Nah, saya bisa minta sama AI untuk coba buatkan gambar stylenya barok, visualnya seorang perempuan sedang memegang kendi di tangannya, dan si lukisan barok itu digambarkan di atas media batu. Dia akan membuatkan banyak sekali generate. Nah, dari situ saya pilih yang mana yang kira-kira resonate, dan itu tuh saat saya milih saya belum tentu ngambil satu art block gitu, enggak. Bisa jadi saya kurasi lagi mana yang saya jadikan referensi, baru dari situ tapi saya buat karya. Tapi kata kunci awalnya adalah resonate apa enggak? Yes. Baru terus kemudian dan di situ pun saya bisa train, bahkan setelah saya buat nih, saya bisa train dengan menjadikan gambar saya sendiri referensi. Gitu. Nah, tapi ada part yang sejauh experience saya untuk art yang ya memang ada beberapa tipikal art yang AI lebih mudah mengolahnya saat ini ya. Seperti misalnya still life itu yang realistic painting, yang mendekati foto dan sebagainya. Tapi ada style yang istilahnya stylized atau expressionism. Nah, kayak semacam saya bisa tiba-tiba naruh rambutnya ngelengkung di mana, terus kemudian di situ ada garis apa, yaitu adalah human expression. Itu belum bisa dibuat oleh AI. Itu belum bagian itu. Tapi itu pun part-part basicnya ya sudah cukup terbantu lebih cepat, karena biasanya saya harus reference dan nyari reference yang sesuai banget sama yang saya mau. Kalau ini dia langsung membuatkan benchmark reference sesuai sama yang mau. Gitu. Mungkin yang teman-teman ingin tahu ya, tingkat kepuasan dari sebuah pembuatan kreasi itu ada batasnya nggak? Enggak. Sebenarnya itu tidak ada batasan. Nah, jadi batasan itu tuh kita sebagai manusianya yang menentukan. Nah, pada saat itu Asisa memutuskan untuk udah deh ini deh, misalnya gitu ya. Itu pada saat apa? Pada saat keputusan itu terjadi seperti apa gitu? Nah, itu kan yang harus saya berhenti sebut juga. Itu kan final expressionnya saya. Di situ ya saya menentukan, oke, ini sudah cukup, ini kurang, ini belum, ini masih butuh polishing lagi, ini kayaknya polishingnya saya kerjain sendiri. Gitu. Soalnya kan ada sindrom tuh, 99% sindrom. Nggak pernah merasa
puas, akhirnya yang 1% tuh lama gitu. Iya. Benar nggak? Betul. Nah, kalau saya balik lagi, saya tuh fokus utama adalah untuk siapa art ini saya deliver. Oke. Kecuali saya nge-deliver art ini untuk Tuhan, ya emang nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya kalau itu. Ya. Kalau untuk manusia masih bisa dikasih batasan, Pak. Oke. Jadi itu ya kata kuncinya ya. Iya. Bahkan untuk platform, kayak misalnya saya tahu karya ini akan di-generate dalam batasan 1500 kali 1500 pixel 72 dpi, berarti terlalu detail, nggak ada gunanya. Oke. Gitu. Pengalaman terakhir yang saya lihat di Semesta Art itu ya, itu salah satu contoh, mungkin ambil aja salah satu karakter yang Aziza bikin. Iya. Itu berapa lama itu membuatnya? Nah, ini dia Dari tadi. 0 sampai Aziza memutuskan udah selesai. Nah, ini juga masalah style tadi, Pak ya. Ya. Kalau saya itu sebenarnya bukan lama di eksekusi, lama di R&D, R&D. lama nyari wangsit. Oh, wangsitnya. Nih teman-teman nih, wangsit nih penting. Ya. Kalau wangsitnya belum sampai-sampai, belum tiba-tiba gimana? Nah, justru di situ kenapa saya memanfaatkan AI Oh, supaya mempercepat proses mencari wangsit saya. bisa juga ya seperti Bisa itu. banget Oke. gitu. Nah, Ya. ada tipikal artis yang istilahnya itu membuat sebuah visual itu tidak dengan spesifik storytelling. Ya udah, pokoknya ini dikasih ini kayaknya bagus, dikasih ini kayaknya bagus. Nah, kalau saya bukan begitu. Saya fokus, saya mau bikin gambar apa? Gambar ini saya pengen dilihat siapa? Kenapa saya buat gambar ini? Referensinya apa? Style yang saya pilih apa? Dan kira-kira media yang akan saya pakai apa? Oke, jadi proses berpikir sistematis dan fokus itu tetap harus dilakukan ya. Betul. Nggak cuman kayak seniman murni misalnya udah. Nah, Apa? kadang-kadang saya ngelakuin itu Abstrak namanya, misalnya. ya, itu namanya unconscious drawing. Oke, unconscious drawing. Iya, biasanya istilahnya apa ya, untuk self terapi lah gitu. Dan biasanya kalau saya membuat yang kayak gitu itu bukan untuk yang sifatnya project based, tapi self satisfactionary based. Oke, ya. Nah, Memuaskan diri. itu sama dengan karya yang saya bikin buat Tuhan, nggak ada batasannya itu. Oke, Nanti saya jadi- pengen update lagi, saya update lagi. Itu sebenarnya kebutuhan dari apa ya? Self actualization ya. Yes, betul. Aktualisasi diri. Nah, itu terjadi juga sebenarnya di beberapa, terutama kalau saya banyak kayak gitu di manual drawing ya. Jadi kayak hari ini mungkin saya sketsa outline-nya. Besok tiba-tiba saya nemu alat gambar yang lucu. Wah, lucu nih, warnanya bisa timbul. Lu muncul lagi deh. Saya tempel-tempelin lagi tuh. Nggak Besoknya pernah nemu lagi bolpen bagus lagi kan. Oke. Wah, halus banget nih, bisa kecil-kecil. Oh, saya tambahin lagi teksturnya tuh. Oke. Kayak gitu. Oke, endingnya ini kan kaitannya ke hari kasih sayang. Wis. Jadi kesimpulannya apa nih berkaitan dengan hal itu ya? Nah, kalau berkaitan sama hari kasih sayang, ya itu tadi. Sebenarnya tuh kita tuh bisa meningkatkan engagement gitu melalui bantuan teknologi. Ya. Jadi jangan sampai kayak kalau seniman nih, penyakitnya biasanya anak istri ditinggal. Ya, sibuk berkarya. Nah, sibuk berkaryanya itu bisa terkurangi bebannya. Self ini satisfactionary-nya kaitannya tuh cepat selesai jadinya. Kaitannya ke quote tadi yang juga diambil dari AI ya. Iya, betul. Jadi gitu. AI adalah teknologi, selebihnya porsi kita Betul. untuk Yaitu bisa hanya tools untuk membantu. mengekspresikan kasih sayang pada siapapun yang kita siapapun yang berhak untuk mendapatkan ekspresi kasih sayang dari kita. Betul. Apakah pasangan, apakah sahabat, teman. Jadi bikin gambar keren tapi pacar tidak terlupakan. Oke. Good. Termasuk teknologi ini ada sebuah kontroversi juga, kayak ada yang bilang jadi ada satu tipe game, idle game istilahnya. Kalau buat pemain hardcore gamer
Ya. Idle game ini dianggap bukan game karena lu nggak ngegame, Oke. tapi AI yang bantuin lu ngegame. Oh, oke. Tapi bayangin coba kalau misalnya dengan adanya AI yang hardcore gaming tadi bisa spend lebih banyak waktu sama keluarga, terus ngecek lagi progresnya udah sampai mana. Istilah tuh kayak dia nggak perlu nge-grinding karakter dari nol dan buang umur di depan komputer terus gitu kan. Nah itu kan sebenarnya balik lagi sama final dari self satisfactionary-nya tuh apa sih? Membuat karakter yang bagus, contoh membuat karakter yang high level. Nah itunya kan tetap terpenuhi tapi tanpa mengorbankan part-part yang lebih esensial untuk disupport. Saat kita lagi pengen grinding, saat kita lagi pengen main sendiri, ya main aja, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita lagi nggak banyak waktu main tapi pengen ngeliat karakter kita growing, ya disitulah perannya AI. Jadi balik lagi sebenarnya bagaimana kita mempersepsikan si AI itu functionnya untuk apa gitu. Oke, Aziza, teman-teman semua di rumah, demikianlah obrolan ngalor ngidul sebenarnya. Tapi sekitar AI, teknologi dan kaitannya dengan kasih sayang dan kualitas hidup manusia. Well, thank you so much, teman-teman semua. Di rumah, terima kasih for the opportunity today. Terima kasih juga Aziza ya yang kita jalan bareng ke sambil mau meeting. Ini biar faedah Pak ya menghadapi macetnya Jakarta. Nah ini macet ini di tengah macet kita bisa berbincang. Bisa tetap produktif. Yes. Gitu. Di hari kasih sayang juga tetap produktif. Iya betul. Ya kan? Bekerja dengan kasih sayang. Sip. Ini gimana tuh ini orang-orang kok pada melawan arus? Nah inilah orang-orang ini kan yang seharusnya bisa dibantu teknologi kan. Tidak semuanya harus kerja dari kantor ya. Biar nggak menu-menu ini harusnya sampai kantor tuh harus smart office sebenarnya Pak. Jadi mana jam berapa harusnya jam kerjanya biar nggak over traffic. Baik teman-teman semua di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.